Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan analisis pemberian pinjaman yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri Gina Atas Albila Arif, NIM 2022-12170. Yang ketiga, yang kedua, geser, ganti. Apa? Engkau dikrop. Wah, anjing emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang analisis pemberian pinjaman. Di kelompok 10 beranggotakan yang pertama saya sendiri Gina Atas Sabila Arif, NIM 2022-12170. Yang kedua ada Zulita Makfiroh, NIM 2022-12063. Yang ketiga adalah Adina Asyatur Rohmah, NIM 2022-12159. Saya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian pinjaman. Pinjaman merupakan suatu jenis hutang yang melibatkan semua jenis benda berwujud yang disediakan oleh individu maupun lembaga keuangan, yang biasanya disertai dengan bunga. Untuk pihak yang meminjam disebut debitur, sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut dengan kreditur. Pemberian pinjaman juga merupakan kegiatan utama bagi bank. Besarnya pinjaman yang disalurkan akan menentukan keuntungan usaha dari sebuah bank. Kemudian ketentuan dan resiko keuangan, debitur akan mendapatkan fasilitas apapun yang diminta kepada kreditur. Namun berdasarkan perjanjian pinjaman, pihak debitur diwajibkan melunasi hutang pinjaman disertai bunga yang sudah ditentukan secara bertahap dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam sebuah perjanjian. Ada dua ketentuan pada pemberian pinjaman, yaitu ketentuan afirmasi atau penguat dan ketentuan negatif. Likuiditas dan modal kerja. Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jangka pendek dianggap periode hingga 1 tahun, meskipun jangka waktu ini dikaitkan dengan siklus operasi normal suatu perusahaan. Pentingnya likuiditas dapat dilihat dengan mempertimbangkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Modal kerja adalah selisih aset lancar setelah dikurangi kewajiban lancar. Modal kerja merupakan ukuran aset lancar yang penting yang mencerminkan pengaman bagi kreditur. Kemudian aset lancar dan kewajiban lancar. Aset lancar adalah kas dan aset lain yang secara wajar dapat direalisasi sebagai kas atau dijual maupun digunakan selama 1 tahun. Kewajiban lancar merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam arti yang relatif pendek selama 1 tahun. Untuk ukuran likuiditas modal kerja, analisis keuangan menilai besaran modal kerja untuk keputusan atau rekomendasi investasi. Laporan keuangan yang diterbitkan membedakan antara aset dan kewajiban lancar dengan tak lancar sebagai jawaban atas kebutuhan. Namun, besaran modal kerja menjadi relevan bagi keputusan pengguna jika dikaitkan dengan variabel keuangan utama lainnya, seperti penjualan atau total aset. Besaran ini menjadi kurang berarti untuk perbandingan langsung atau untuk menilai kecukupan modal kerja. Ukuran likuiditas dengan rasio lancar dirumuskan sebagai berikut, yaitu rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Ini adalah analisis untuk PT Mayora pada tahun 2021 dan 2022. Dari hasil analisis kami, kurun rasionya 2,62 kali dan artinya jumlah aktiva lancar sebanyak 2,2 kali utang lancar atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp2,32 harta lancar atau 2,2:1 antara aktiva lancar dengan utang lancar. Untuk tahun 2021, 2,33 kali artinya jumlah aktiva lancar sebanyak 2,3 kali utang lancar atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 2,3 harta lancar atau 2,3:1 antara aktiva lancar dengan utang lancar. Jika rata-rata industri kurun rasio adalah 2 kali, keadaan perusahaan untuk tahun 2022 berada dalam kondisi baik, mengingat rasionya di atas rata-rata industri. Namun untuk tahun 2021, kondisinya kurang baik jika dibandingkan dengan perusahaan lain karena rasionya masih di bawah rata-rata.
Untuk keterbatasan rasio lancar, langkah pertama pada evaluasi kritis rasio lancar sebagai alat analisis solvabilitas jangka pendek dan jangka panjang adalah memeriksa pembilang dan penyebutnya. Jika likuiditas merupakan kemampuan yang memadai untuk memenuhi arus kas keluar dengan arus kas masuk, termasuk cadangan penurunan arus kas masuk atau peningkatan arus kas keluar yang tak terduga. Rasio lancar merupakan ukuran statis atau sumber daya yang tersedia pada sewaktu-waktu untuk memenuhi kewajiban lancar. Untuk menggunakan rasio lancar dalam analisis ada 3 penggunaan, yaitu analisis komparatif, analisis manajemen rasio, dan analisis aturan umum. Ukuran likuiditas dengan rasio berbasis kas dapat dirumuskan sebagai berikut. Kas ditambah dengan setara kas ditambah dengan efek yang dapat diperjualbelikan kemudian dibagi dengan aset lancar. Rasio ini mengukur ketersediaan kas untuk membayar kewajiban lancar. Ukuran ini merupakan uji yang paling sederhana dengan mengabaikan sifat pendanaan aset lancar dan kewajiban lancar. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Rasio kas terhadap aset lancar dan kewajiban lancar. Komponen laporan keuangan pada tahun 2022, kas dan setara kas 3.264.784.571 rupiah. Total aset lancar 14.623.976.128 rupiah. Efek yang dapat diperjualbelikan 22.358.699.725 rupiah. Pada tahun 2021, kas dan setara kas 3 triliun 9.387.961 rupiah. Total aset lancar 12.999.784.643 rupiah. Efek yang dapat diperjualbelikan pada tahun 2021 22.358.699.725. Untuk tahun 2022, rasio kas terhadap aset lancar dan kewajiban lancar adalah 3.034.784.571 tambah 22.358.699.725 dibagi 14.722.623.976.128 rupiah yang berhasilkan 2,22%. Rasio terhadap untuk tahun 2021 rasio kas terhadap aset lancar dan kewajiban lancar yaitu 3.960.167.931 rupiah ditambah 22.358.699.725 rupiah dibagi 12.999.874.643 rupiah yang berhasil mendapatkan hasil 2,23%. Analisis likuiditas berdasarkan aktivitas operasi. Perputaran piutang. Analisis likuiditas berdasarkan aktivitas operasi. Perputaran piutang usaha yaitu penjualan kredit bersih
dibagi rata-rata piutang usaha. Rasio ini dihitung dengan hanya memasukkan penjualan kredit karena penjualan kas tidak menimbulkan piutang. Karena laporan keuangan jarang mengungkapkan penjualan kas dan kredit secara terpisah. Rasio ini seringkali harus dihitung dengan menggunakan angka penjualan bersih. Analisis likuiditas berdasarkan aktivitas operasi. Komponen laporan keuangan tahun 2022 penjualan kredit bersih yaitu 30 triliun 669 miliar 405 juta 967.404 rupiah dan rata-rata piutang usaha tahun 2022 9 triliun 441 miliar 466 juta 604 rupiah ribu 896 rupiah. Dan pada tahun 2021 penjualan kredit bersih 21 triliun 904 miliar 558 juta 322.183 rupiah. Untuk rata-rata piutang pada tahun 2021 8 triliun 557 miliar 621 juta 869.393 rupiah. Untuk tahun 2022 perputaran piutang usaha yaitu 30 triliun 669 miliar 405 juta 967.404 rupiah dibagi 9 triliun 441 miliar 466 juta 604.896 rupiah sama dengan 3,24 kali. Dan untuk rasio tahun 2021 rasio kas terhadap aset lancar dan kewajiban lancar yaitu 21 triliun 904 miliar 558 juta 322.183 rupiah dibagi 8 triliun 557 miliar 621 juta 869.393 yang mendapatkan hasil 2,55 kali. Jumlah hari untuk menagih piutang. Rasio perputaran piutang usaha mengukur kecepatan penagihan dan berguna untuk tujuan perbandingan. Rasio ini dapat dibandingkan secara langsung dengan syarat pelunasan yang diberikan perusahaan kepada pelanggannya. Jumlah hari penagih piutang mengukur jumlah hari yang dibutuhkan secara rata-rata untuk menagih piutang berdasarkan saldo akhir piutang, yaitu jumlah hari untuk menagih piutang sama dengan piutang dibagi penjualan dibagi 360 hari. Jumlah hari untuk menagih piutang yaitu komponen laporan keuangan 2022 yaitu penjualan bersih 30 triliun 669 miliar 405 juta 967.404 rupiah. Dan untuk tahun 2021 penjualan bersih 21 triliun 904 miliar 558 juta 322.183 rupiah. Untuk tahun 2022 jumlah hari untuk menagih piutang yaitu 30 triliun 669 miliar 405 juta 967.404 rupiah dibagi 360 yaitu mendapatkan 5 hari. Untuk tahun 2021 jumlah hari untuk menagih piutang yaitu 21 triliun 904 miliar 558 juta 322.183 dibagi 360 yaitu mendapatkan 60 hari. Untuk perputaran persediaan rasio perputaran persediaan mengukur kecepatan rata-rata persediaan bergerak keluar masuk perusahaan dan perputaran persediaan dihitung sebagai berikut, yaitu harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan.
Persediaan rata-rata dihitung dengan menambahkan saldo awal dan akhir persediaan dan membaginya dengan dua. Perhitungan rata-rata ini dapat diperhalus dengan rata-rata angka persediaan kuartalan atau bulanan. Yang selanjutnya adalah komponen laporan keuangan tahun 2022 untuk ukuran perputaran persediaan. Tahun 2022 harga pokok penjualan 22.829.989.480 rupiah. Dan untuk rata-rata persediaan 3.496.137.257 rupiah. Dan untuk tahun 2021 harga pokok penjualannya yaitu 20.981.813.780 rupiah. Dan untuk rata-rata persediaannya 3.34.214.212.9 rupiah. Dan untuk tahun 2022 perputaran persediaan yaitu 22 triliun 829 miliar 982 juta 628.480 rupiah dibagi 3 triliun 870 miliar 496 juta 137.257 rupiah mendapatkan 5,9 kali. Dan untuk tahun 2021 perputaran persediaan yaitu 20.981 miliar 574 juta 813.780 rupiah dibagi dengan 3 triliun 34 miliar 214 juta 212.009 rupiah yaitu mendapatkan 7 kali. Slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Jumlah hari penjualan dalam persediaan. Ukuran perputaran persediaan lain yang berguna untuk menilai kebijakan pembelian dan produksi perusahaan adalah jumlah hari untuk menjual persediaan. Rasio tersebut dihitung sebagai berikut. Persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi 360. Rasio ini menggambarkan jumlah hari yang dibutuhkan untuk menjual persediaan akhir dengan mengasumsikan tingkat penjualan tertentu. Jumlah hari untuk membayar utang usaha dihitung sebagai berikut. Jumlah hari rata-rata utang belum dibayar, yaitu utang usaha dibagi HPP 360. Jumlah hari rata-rata utang belum dibayar memberikan indikasi waktu rata-rata yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar kewajiban kepada pemasoknya. Semakin lama periode pembayarannya, semakin besar pemasok yang digunakan. Konsep leverage keuangan. Leverage keuangan mengacu pada jumlah pendanaan utang dalam struktur modal suatu perusahaan. Perusahaan dengan leverage keuangan disebut memperdagangkan ekuitas. Hal ini menunjukkan perusahaan menggunakan modal ekuitas sebagai dasar pinjaman untuk mendapatkan kelebihan pengambilan. Bunga yang mengurangi pajak. Salah satu alasan keuntungan utang adalah sifat bunga yang dapat mengurangi pajak. Ukuran struktur modal untuk analisis solvabilitas. Rasio struktur modal atau capital merupakan alat analisis solvabilitas lainnya. Ukuran rasio
Struktur modal mengaitkan komponen struktur modal salah satu sama lain atau dengan totalnya. Total utang terhadap total modal, rasio komparatif bersedia untuk mengukur hubungan antara total utang dengan total modal. Rasio total utang terhadap total modal atau total debt to total capital ratio atau disebut juga rasio total utang atau total debt ratio yang dihitung total hutang dibagi total modal. Komponen laporan keuangan pada tahun 2022 total liabilitas 9 triliun 441 juta 460 9 miliar 441 juta 466 juta 9 triliun 441 miliar 466 juta 896 rupiah. Total modal 12 triliun 834 miliar 694 1.950 515. Tahun 2021 total liabilitas 8 triliun 557 miliar 621 juta 899.393 rupiah. Total modal 11 triliun 360 miliar 31 juta 396.135 rupiah. Perhitungannya pada tahun 2022 total utang terhadap total modal yaitu 9 triliun 441 miliar 466 juta 604.896 rupiah dibagi 12 triliun 834 miliar 694.950 515 rupiah dengan hasil 0,73. Untuk tahun 2021 rasio kas terhadap aset total utang terhadap total modal yaitu 8 triliun 557 miliar 621 juta 869.393 rupiah dibagi 11 triliun 360 juta 31 juta 396.135 rupiah dan hasilnya 0,75 kali. Total utang terhadap modal ekuitas. Rasio total utang terhadap modal ekuitas atau debt to equity dihitung sebagai berikut. Total utang dibagi ekuitas pemegang saham. Utang jangka panjang terhadap modal ekuitas. Rasio utang jangka panjang terhadap modal ekuitas atau long term debt to equity capital ratio mengukur hubungan antara utang jangka panjang terhadap modal ekuitas. Rasio utang terhadap ekuitas dapat dihitung dengan rumus utang jangka panjang dibagi ekuitas pemegang saham.
Rasio total utang terhadap modal ekuitas untuk 2022 yaitu total hutang dibagi ekuitas pemegang saham sebesar hasilnya sebesar 21,11 kali, dan untuk 2021 yaitu rasio total utang terhadap modal ekuitas sebesar 19,13 kali. Altman Z-score. Altman Z-score menggunakan teknik statistik untuk menghasilkan alat prediksi yang merupakan fungsi linear dari beberapa variabel penjelas. 5 rasio keuangan yang digunakan pada Z-score adalah X1 modal kerja dibagi total aset, X2 laba ditahan dibagi total aset, X3 laba sebelum bunga dan pajak atau total aset, X4 ekuitas pemegang saham atau total kewajiban, dan X5 penjualan atau total aset. Altman Z-score dapat dihitung Z sama dengan 0,717 X1 ditambah 0,847 X2 ditambah 3,107 X3 tambah 0,420 X4 tambah 0,998 X5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami kelompok 10. Bila ada salah kata, kami mohon maaf dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.